Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Waldman Corrosion sebagai tugas dari mata kuliah Korosi dan Proteksi Logam 02. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Adani, nomor absen 30. Yang pertama, kita akan mengetahui basic dari Waldman Corrosion itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi korosi las itu ada 11, yaitu desain las, teknik fabrikasi, praktek las, urutan pengelasan, kontaminasi kelembapan, spesies kimia organik atau anorganik, film dan skala oksida, terak dan percikan las, crevice atau retak, porositas, penetrasi atau fusi las yang tidak lengkap, residual stress yang tinggi, failure metal yang tidak tepat, dan yang terakhir adalah permukaan akhirnya. Untuk faktor metalurgi, yaitu siklus pemanasan dan pendinginan selama proses pengelasan mempengaruhi struktur mikro dan komposisi permukaan las dan logam dasar yang berdekatan. Akibatnya, ketahanan korosi las dan las autogenus dengan filler metal lebih rendah daripada base metal yang akan dianil. Alasan ketahanan korosi lasan dengan filler metal itu lebih rendah daripada base metal yang dianil, yaitu mikrosegregasi, presipitasi fase sekunder, pembentukan unmixed zone, rekristalisasi dan pembentukan butir di HAZ, volatilisasi elemen paduan dari kolam las cair, serta kontaminasi kolam las yang mengalami solidifikasi. Cara mempertahankan ketahanan korosi pada kondisi lasan itu ada 4. 1. Menyeimbangkan komposisi paduan untuk menghambat reaksi presipitat. 2. Melindungi permukaan logam dari gas reaktif di lingkungan las. 3. Menghilangkan chromium enriched oxides dan chromium depleted base metal dari permukaan thermal discolored. Dan 4. Memilih parameter pengelasan yang tepat. Untuk mikrostruktur lasan ini harus dipahami guna memprediksi umur ketahanan korosi. Las secara inheren memiliki heterogenitas komposisi dan mikro, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan skala dimensinya. Pada skala terbesar, suatu pengelasan terdiri dari logam dasar melalui HAZ dan menjadi logam las yang dipadatkan, serta mencakup 5 daerah berbeda secara struktur mikro yang biasa diidentifikasi. Skala tersebut diantaranya ada heat affected zone atau HAZ, the unmixed region, the partially melt region, fusion zone, dan the unaffected base metal. Pada daerah lasan yang heterogen, terdapat the unmixed region yang merupakan bagian dari fusion zone, the partially melt region yang merupakan bagian dari HAZ, lalu tidak semua zona ini hadir dalam setiap lasan yang diberikan. Misalnya, pada lasan autogenus, di mana tidak terdapat filler metal, tidak memiliki unmixed zone. Sekarang kita masuk ke zona yang pertama, yaitu fusion zone. Fusion zone merupakan hasil peleburan base metal dan metal filler untuk menghasilkan zona dengan komposisi yang berbeda dengan base metal. Perbedaan komposisi ini menghasilkan pasangan galvanik atau galvanic couple yang dapat mempengaruhi proses korosi di sekitar lasan. Dissimilar metal couple dapat menghasilkan korosi galvanik makroskopik. Fusion zone ini menawarkan efek galvanik mikroskopis karena segregasi mikrostruktur yang dihasilkan dari solidifikasi. Fusion zone memiliki daerah tipis di dekat garis fusi dinamakan unmixed chill region, yaitu base metal yang dilelehkan lalu disolidifikasi cepat untuk menghasilkan komposisi yang mirip dengan base metal. Contoh yaitu pada stainless steel 304 yang dilas menggunakan filler metal dengan kandungan kromium nikel yang tinggi. Dapat dilihat pada gambar profil konsentrasi CRNI di wilayah batas fusi las SS304 didapatkan bahwa gradien konsentrasi krom dan nikel yang curam ditemukan di fusion zone dan unmixed zone memiliki komposisi yang mirip dengan base metal. Heat affected zone atau HAZ merupakan bagian dari sambungan las yang telah mengalami suhu puncak yang cukup tinggi untuk menghasilkan perubahan mikrostruktur pada tetapi terlalu rendah untuk meleleh. Setiap posisi pada HAZ memiliki mikrostruktur dan kerentanan korosi yang berbeda-beda. Daerah yang dicairkan sebagian biasanya 1 atau 2 butir ke dalam HAZ relatif garis fusi. Hal ini ditandai dengan pencairan batas butir yang dapat menyebabkan retaknya cairan. Retakan yang ditemukan dalam batas butir di bawah garis fusi diidentifikasi sebagai tempat inisiasi potensial untuk underbed cracking oleh hidrogen dalam baja berkekuatan tinggi. Untuk unaffected base metal yang merupakan bagian yang belum mengalami perubahan metalurgi, logam dasar yang tidak terpengaruh, dan semua sambungan las kemungkinan berada dalam kondisi tegangan residual transversal dan longitudinal yang tinggi, bergantung pada tingkat pengekangan yang dikenakan pada las.
Sekarang masuk ke gradien mikrostruktural. Pada skala yang kecil, gradien mikrostruktur ada di dalam HAZ karena perbedaan siklus waktu suhu tiap elemen materialnya. Gradien pada skala yang sama ada dalam logam las multipass yang dipadatkan karena variasi bed to bed di dalam thermal experience-nya. Gradien komposisi pada skala mikron disebut mikrosegregasi. Terdapat dalam world beds individu karena segregasi elemen utama dan jejak selama solidifikasi. Selanjutnya, lasan ini sangat rentan terhadap korosi yang dipengaruhi oleh variasi struktur mikro dan komposisi, seperti korosi galvanik, pitting corrosion, stress corrosion, korosi intergranular, hidrogen cracking, dan korosi yang dipengaruhi oleh mikrobiologi. Sebelum masuk ke dalam bentuk korosi, kita akan membahas tentang galvanic couple. Penggunaan filler metal dengan komposisi berbeda dari bahan dasar dapat menghasilkan perbedaan potensial elektrokimia yang membuat beberapa daerah lasan menjadi lebih aktif. Contohnya, pada deposit logam las yang memiliki perilaku korosi berbeda dari logam dasar dalam 3 paduan aluminium, didapatkan pengaruh panas pengelasan pada struktur mikro kekerasan dan potensi korosi dari 2 rakitan las aluminium. Dari 3 paduan aluminium yang berbeda tersebut didapatkan 3 grafis seperti pada gambar di samping yang diketahui bahwa untuk sebagian besar paduan aluminium, logam las dan HAZ menjadi relatif lebih mulia terhadap logam dasar. Biasanya pada lingkungan air asin seperti yang ditunjukkan pada kurva A dan B, sedangkan pada kurva C, paduan aluminium tertentu membentuk daerah anodik yang sempit di HAZ dan rentan terhadap serangan lokal. Contoh lain yang membentuk pasangan galvanik yaitu praktek dengan menggunakan stainless steel austenik bekas, terutama dari baja high strength low alloy atau HSLA. Pada lingkungan yang korosif, hidrogen dihasilkan pada katoda logam las austenitik yang mampu mempertahankan kandungan hidrogen yang tinggi tanpa retak. Namun, perilaku katodik dari deposit lasan austenitik dapat meningkatkan kerentanan untuk stress corrosion cracking atau SCC dalam HAZ baja berkekuatan tinggi. Ketidaksesuaian ekspansi termal 40% antara baja tahan karat austenitik dan logam dasar ferritik menghasilkan medan tegangan sisa yang signifikan dalam pengelasan. Bidang tegangan sisa ini juga berkontribusi terhadap kerentanan retak. Perilaku yang serupa tetapi lebih terlokalisasi dapat menjelaskan korelasi antara kerentanan SCC dan keberadaan austenit yang ditahan dalam deposit baja lasan berkekuatan tinggi. Selanjutnya, peluruhan las stainless steel. Pada gambar di samping merupakan daerah yang habis berdekatan dengan presipitat, menyebabkan perbedaan potensial elektrokimia yang dapat mendorong korosi lokal pada mikrostruktur. Jadi, selama pengelasan SS, zona sensitif lokal, contohnya yaitu daerah yang rentan korosi sering berkembang. Sensitisasi ini disebabkan oleh pembentukan kromium karbida di sepanjang batas butir, sehingga kromium menipis di wilayah yang berbatasan dengan batas butir. Penipisan kromium ini menghasilkan sel galvanik yang sangat terlokalisasi. Selanjutnya, jika CR untuk mempertahankan lapisan pasif kurang dari 12 Watt%, maka wilayah tersebut akan rentan terhadap korosi dan disebut sebagai serangan intergranular. Serangan ini paling sering terjadi di HAZ. Serangan intergranular akan menyebabkan hilangnya logam di wilayah yang paralel dengan lasan dan disebut sebagai peluruhan las atau weld decay. Gambar di samping ini merupakan daerah dari korosi intergranular atau peluruhan las dari lasan stainless steel. Pada kurva waktu, suhu sensitisasi SS304 dalam campuran CuSO4 dan HSO4 yang mengandung tembaga didapatkan bahwa kurva A menunjukkan tingkat pendinginan tinggi dan kurva B menunjukkan tingkat pendinginan sedang. Pada kurva A, di mana laju pendinginannya besar, kurva pendinginan tidak akan memotong kurva berbentuk C. Namun, jika laju pendinginan berkurang, dalam hal ini kurva pendinginan atau kurva B akan memotong kurva berbentuk C, lalu sensitisasi akan terjadi. Pada laju pendinginan yang sangat rendah, pembentukan kromium karbida terjadi pada suhu yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk terjadi nukleasi dan pertumbuhan, sehingga wilayah mengandung kromium akan semakin menipis. Gambar ini merupakan waktu sensitisasi minimum dari diagram sensitisasi suhu waktu sebagai fungsi kadar C untuk SS seri 30. Siklus pengelasan normal selesai dalam waktu sekitar 2 menit, sehingga kandungan karbon tidak boleh melebihi 0,07 Watt% untuk menghindari sensitisasi. Kurva nukleasi karbida pada gambar sebelumnya bergerak ke bawah dan ke waktu yang lebih lama dengan penurunan kandungan karbon, membuatnya lebih sulit membentuk karbida untuk laju pendinginan tertentu.
Cara mengontrol sensitisasi stainless steel itu ada 4. Yang pertama, anel PWHT dan quenching untuk melarutkan kembali kromium di batas butir dan menghambat pembentukan kromium karbida saat pembentukan. 2. Menggunakan SS karbon rendah, yaitu 304L atau 316L, untuk menghindari pembentukan karbida. 3. SS lebih stabil jika mengandung titanium atau niobium karena akan membentuk karbida dan menghilangkan kromium dalam larutan. Dan yang keempat, menggunakan high chromium alloy. Peran delta ferrit dalam deposit las SS. Jumlah dan bentuk ferrit dalam logam las dapat dikontrol dengan memilih filler metal dengan kromium dan nikel yang sesuai. Jika rasio kromium banding nikelnya tinggi, digunakan untuk mendukung pembentukan ferrit primer. Jika rasio kromium banding nikel rendah, digunakan untuk membentuk pembentukan austenit primer. Kondisi optimal dapat dicapai dengan kandungan ferrit 3-8% dalam deposit lasan. Jika ferrit lebih dari 3%, dapat menjamin pembentukan ferrit primer sehingga dapat mengurangi hot crack. Jika ferrit lebih dari 10%, dapat menurunkan sifat mekanik pada suhu rendah maupun tinggi. Temperatur rendah menyebabkan ferrit berlebih dapat meningkatkan jalur retak ketika suhunya di bawah suhu ductile brittle transition. Jika suhunya tinggi, dapat terbentuk fasa theta secara terus-menerus pada antarmuka austenit dan ferrit. Pada diagram Welding Research Council atau WRC menunjukkan kisaran komposisi untuk solidifikasi primer. Garis putus-putus merupakan berbagai transisi dalam fase solidifikasi primer. Diagram ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa ferrit adalah fase solid atau primer pertama yang terbentuk. Kondisi ini terjadi ketika deposit lasan memiliki komposisi dalam kisaran berlabel AFA. Ferrit primer adalah struktur mikro yang disukai. Penggunaan diagram ini harus mengurangi hot crack selama pengelasan. Selanjutnya, masuk ke dalam bentuk korosi yang pertama, yaitu pitting. Pitting merupakan bentuk serangan lokal yang disebabkan oleh kerusakan film oksida pasif tipis yang melindungi material dari korosi. Pits atau lubang umumnya hasil dari sel konsentrasi yang dibentuk oleh komposisi larutan yang bersentuhan dengan bahan paduan. Variasi komposisi tersebut terjadi ketika larutan pada suatu penyimpangan permukaan berbeda dengan komposisi larutan yang curah. Setelah lubang terbentuk, ia akan bertindak sebagai anoda dengan daerah katodik yang besar. Pitting memiliki waktu tunda sebelum nukleasi dan pertumbuhan, dan nukleasi ini sangat bergantung pada struktur mikronya. Pitting terjadi ketika kombinasi material mencapai potensi yang melebihi nilai kritis atau biasa disebut sebagai potensi pitting. Kecenderungan paduan untuk membentuk lubang ditandai dengan potensi kritis untuk pitting dan repasivasi ditentukan oleh teknik polarisasi potensi dinamik siklik. Lubang berkembang lebih mudah dalam bahan yang heterogen. Contoh, ketika austenitic SS dipanaskan pada suhu sensitisasi, daerah yang habis kromium akan mengalami pitting. Lubang dapat dimulai pada antarmuka austenit ferrit dalam logam stainless steel. Tingkat korosi pitting minimum dicapai pada kadar ferrit 50 volt%. Meskipun logam las memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk serangan lokal karena adanya mikrosegregasi dalam struktur dendritrik, filler metal yang tepat memiliki ketahanan pitting lebih baik daripada base metalnya. Namun, ketika filler metal yang tepat ini digunakan, pitting masih bisa terjadi di daerah yang tidak tercampur filler metal. Duplex stainless steel dengan kandungan ferrit 40-50% sering digunakan untuk mengurangi kecenderungan stress corrosion cracking atau SCC pada chromium nickel high alloy steel. Kombinasi kandungan karbon rendah dan penambahan nitrogen dapat meningkatkan ketahanan korosi pitting, SCC, dan korosi intergranular dalam kondisi as welded. Kandungan karbon yang rendah membantu menghindari sensitisasi, sedangkan penambahan nitrogen dapat memperlambat kinetika presipitasi pemisahan kromium dan molybdenum selama pengelasan. Rapid cooling dari suhu tinggi menyebabkan nitrogen dapat membentuk endapan yang merusak atau CR2N dalam ferrit sehingga dapat mengurangi ketahanan korosi. Nitrogen juga dapat meningkatkan pembentukan austenit dalam HAZ dan logam las selama pendinginan. Selanjutnya yaitu stress corrosion cracking atau SCC. SCC membutuhkan kombinasi yang tepat dari media korosif, struktur mikro yang rentan, dan tegangan tarik. Lasan sering dimuat dalam tegangan ke tingkat yang mendekati kekuatan lulu dari logam tidak mulia. SCC memiliki ujung retak anodik dan sering meninggalkan produk korosi di sepanjang fracture. Cracking ditandai dengan retak bercabang dengan waktu tunda sebelum inisiasi retak, di mana inisiasi terjadi di lubang korosi. SCC ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kandungan ferrit dalam logam las stainless steel, di mana 50% ferrit merupakan ketahanan SCC yang optimal.
Parameter pengelasan mempengaruhi jumlah dan distribusi tegangan sisa karena luas wilayah yang tertekan dan jumlah distorsi berbanding lurus dengan ukuran deposit latch, di mana deposit ini berkaitan langsung dengan heat input. Pengalaman thermal pengelasan yang terlokalisasi akan menghasilkan strain yang dapat menyebabkan distorsi dan tegangan sisa. Tegangan sisa penting dalam inisiasi dan penyebaran retak yang dibantu dengan lingkungan. Deposit latch dapat mengurangi tekanan sehingga dapat mengurangi kerentanan retak akibat lingkungan. Cara mengurangi SCC ini yaitu dengan post-wall heat treatment atau PWHT dengan distribusi kembali beban yang terlokalisasi dan mengurangi beban tegangan tarik residual untuk menginduksi retak korosi. Selanjutnya yaitu hydrogen induced cold cracking. Cracking pada base metal dapat disebabkan oleh kandungan karbon, paduan, atau sulfur yang tinggi. Kerentanan struktur mikro terhadap cold cracking berkaitan dengan kelarutan hidrogen dan kemungkinan supersaturation. Austenite memiliki hidrogen yang sangat larut, sehingga ia paling tidak rentan terhadap cold cracking. Sedangkan martensite memiliki kelarutan hidrogen yang lebih rendah, sehingga akan rentan cold cracking karena rapid cooling untuk mentransformasi austenite ke martensite menyebabkan hidrogen terjebak dalam martensite dan rapid cooling harus dihindari. Faktor penyebab cold cracking ada 3, yaitu atom hidrogen, HAZ atau bagian dalam logam las yang rentan terhadap hidrogen embrittlement, serta tegangan tarik tinggi karena restrain. Gambar ini merupakan perbedaan penyebab dan cara mengatasi hidrogen induced cold cracking dalam logam las dan dalam base metal. Dalam logam las, cold cracking terdiri dari microfissure, microcracks, dan weld metal crack, sedangkan pada base metal, cold cracking terdiri dari underbed cracking, heat effective zone cracking, hydrogen cracking, dan delay cracking. Cara untuk mengontrol cold cracking ada 4, yaitu 1. Penggunaan elektroda hidrogen rendah, 2. Pemanasan awal tinggi, 3. Suhu interpas yang memadai, dan 4. Penetrasi yang lebih besar melalui penggunaan arus yang lebih tinggi dan elektroda yang lebih besar. Selanjutnya yaitu crack karena lingkungan yang mengandung hidrogen sulfida atau biasa disebut sulfide stress cracking. Penyebabnya yaitu embrittlement dari hidrogen yang diserap ke dalam baja selama korosi di lingkungan asam. Contohnya, pipa baja berkekuatan tinggi dalam pengoboran minyak dan gas. Hidrogen sulfida di lingkungan mendorong penyerapan hidrogen ke dalam baja, membuat lingkungan lebih parah dan dapat menyebabkan hidrogen embrittlement, sehingga diperlukan air agar terjadi sulfide stress cracking. Kerentanan terhadap sulfide stress cracking meningkat dengan meningkatnya konsentrasi hidrogen sulfida atau tekanan parsial dan menurun dengan meningkatnya pH dan suhu. Baja temper martensite memiliki ketahanan sulfide stress cracking yang lebih baik daripada normalized and temper steel. Struktur mikro yang seragam dari martensite diperlukan untuk ketahanan sulfide stress cracking. Nikel dapat merusak ketahanan terhadap sulfide stress cracking jika nikel lebih dari 1% sehingga tidak direkomendasikan di lingkungan yang asam. Faktor yang dapat meningkatkan kerentanan sulfide stress cracking yaitu kekerasan tinggi dan tegangan sisa akibat pengelasan. Sulfide stress cracking terjadi pada lasan yang memiliki kekerasan kurang dari 22 HRC. Selanjutnya yaitu microbiologically influenced corrosion atau MIC. Mikroorganisme ini berperan dalam korosi untuk mempercepat terjadinya korosi. Contoh yaitu air dan beberapa media organik mungkin mengandung mikroorganisme yang dapat menghasilkan biofilm ketika terpapar ke permukaan logam. Proses metabolisme mikroorganisme dapat menghasilkan lingkungan asam lokal yang mengubah perilaku korosi dalam logam yang terpapar dengan mengubah reaksi anodik dan katodik, menghancurkan film pelindung, atau membuat endapan yang korosif. Efek MIC dalam austenitic stainless steel dapat diamati sebagai pitting atau yang berdekatan dengan lasan. MIC akan menyerang fase gamma atau alfa. Pits ditemukan di daerah HAZ pada garis fusi dan pada base metal dekat lasan. MIC dapat diminimalkan dengan desain pengelasan, operasi pabrik, dan mencegah lingkungan yang menyebabkan mikroorganisme dapat hidup. Selanjutnya ada heat tin oxide formation. Jika pengelasan menggunakan pelindung gas yang buruk, dapat menghasilkan variasi ketebalan pasivasi oksida. Variasi oksida akan menghasilkan gradien dalam tingkat penipisan kromium yang berdekatan dengan lasan stainless steel. Perilaku ini menyebabkan kecenderungan akan korosi lokal dan dapat dilihat oleh formasi heat tin oxide. Jika ditanya ada nggak sih pengelasan untuk meminimalkan korosi? Jawabannya ada 11 metode pengelasan untuk meminimalkan korosi.
Metode yang pertama yaitu dengan memilih material las yang tepat, sehingga dapat mengurangi perbedaan makro dan mikrokomposisi di seluruh pengelasan, sehingga dapat mengurangi efek galvanik. Metode yang kedua yaitu persiapan permukaan dengan benar, karena dapat mengurangi cacat yang menjadi lokasi korosi. Namun, permukaan yang dibersihkan secara mekanis yaitu dengan sandblasting atau grinding dapat meninggalkan kotoran di permukaannya. Mengikat stainless steel lebih disukai karena tidak dapat membentuk produk korosi. Metode selanjutnya yaitu desain las yang baik. Desain yang buruk dapat menghasilkan celah atau crevice yang mengarah ke korosi pitting atau crevice. Bentuk endapan las yang tidak teratur dapat meningkatkan aliran turbulen dalam produk tabung dan menghasilkan korosi erosi. Metode selanjutnya yaitu praktek las yaitu dengan penetrasi untuk menghindari celah underbed. Terak dibuang setelah melewati power grinder atau power chipping tool. Jika menggunakan flux, geometri sambungan harus memungkinkan pemindahan flux secara menyeluruh karena banyak residu flux yang bersifat hidrofilik dan korosif. Metode selanjutnya adalah finishing permukaan las, di mana ketahanan korosi maksimum menuntut permukaan yang dioksidasi seragam dan halus bebas dari partikel asing dan irregularities. Endapan dapat diminimalkan dengan grinding. Endapan las halus didapatkan dengan penyikatan kawat. Jika SS disikat, maka penyikatan akan mengganggu film pasif dan memperburuk serangan korosi. Selanjutnya ada pelapisan permukaan, dilakukan untuk menutup lasan dan logam induknya. Lalu, post-weld heat treatment atau PWHT berfungsi untuk mengurangi kerentanan korosi dengan pengurangan gradien tegangan sisa yang mempengaruhi pertumbuhan SCC. Lalu, dapat membantu pengangkutan hidrogen dari pengelasan dan mengurangi kerentanan terhadap hidrogen cracking dan mengurangi gradien komposisi atau mikrosegregasi dan sel mikrogalvanik. Selanjutnya, preheat dan interpass temperatur berfungsi untuk mencegah hidrogen cracking pada karbon dan baja paduan rendah. Metode selanjutnya yaitu passivation treatment, berfungsi untuk meningkatkan ketahanan korosi dari komponen las. Selanjutnya ada menghindari pembendungan crevice. Terak yang masih menempel pada deposit las dan cacat dapat menyebabkan celah sehingga terbentuk sel konsentrasi lokal yang mengakibatkan korosi crevice. Cara menghindarinya yaitu dengan memilih welding consumable yang tepat, praktik las yang tepat, dan pembuangan terak yang menyeluruh. Metode yang terakhir yaitu menghindari sumber hidrogen. Hidrogen dapat dikurangi dengan pemilihan material las yang tepat atau low hydrogen shielded metal arc welding electrode, pengeringan flux yang tepat, dan pengelasan permukaan yang bersih. Korosi las dapat menyerang berbagai macam logam maupun non-logam. Namun, saya akan menjelaskan sedikit mengenai korosi las pada beberapa varian logam. Yang pertama ada korosi las pada austenitic stainless steel. Austenitic stainless steel memiliki struktur FCC fase tunggal dari keseimbangan penambahan paduan yang menstabilkan fase austenit dari suhu tinggi hingga suhu kriogenik, didominasi oleh fase tunggal sehingga hanya dapat diperkuat dengan paduan solid solution atau work hardening. Penggunaannya yaitu untuk kondisi korosif ringan dan berat dan dari suhu kriogenik di mana ketangguhannya tinggi hingga suhu hampir 600 derajat Celcius di mana ketahanan korosinya baik. Austenitic stainless steel juga bersifat non-magnetik. Austenitic stainless steel ini memiliki dua standar, yaitu standar SAE dan non-standar, di mana non-standar ini akan diberikan petunjuk UNS. Korosi yang menyerang austenitic stainless steel ada tiga, yaitu intergranular corrosion, stress corrosion cracking atau SCC, dan mikrobiologi induced corrosion atau MIC. Filler metal untuk pengelasan austenitic SS ini memiliki komposisi yang berbeda untuk memaksimalkan ketahanan terhadap korosi intergranular dan SCC. Misalnya, filler metal untuk SS304 yaitu SS308 dengan kandungan kromium dan nikel yang sedikit lebih tinggi untuk meningkatkan ketahanan korosi logam las. Kromium yang lebih tinggi dapat menstabilkan fase ferrit, sehingga lasan tipe 308 membeku dalam struktur duplex yaitu austenit plus ferrit. Ferrit primer dalam logam las diinginkan untuk mencegah microcracking atau hot cracking pada batas interdendritic selama pendinginan dan solidifikasi logam las. Struktur duplex tahan terhadap korosi intergranular karena karbidanya memisahkan batas ferrit austenit yang tersebar dan tidak dapat dengan mudah mengendapkan dan menghasilkan penipisan kromium pada batas butir austenit. SCC tidak mudah menyebar melalui fase ferrit kedua dan paduan duplex tahan terhadap SCC. Korosi selanjutnya yaitu korosi las pada paduan nikel.
Las pada paduan nikel dapat mengalami sensitisasi. Penyebab well decay dan serangan knife line yaitu presipitasi batas butir karbida dalam paduan nikel, presipitasi fase intermetalik kromium, molybdenum, tungsten, dan niobium. Contohnya, paduan B nikel molybdenum yang digunakan untuk mengurangi asam bergantung sama well decay dan serangan knife line. Post-weld annealing dapat menghilangkan serangan, tapi tidak praktis dalam struktur laser yang besar. Paduan rendah karbon B2 menunjukkan resistensi yang jauh lebih besar terhadap kedua bentuk serangan. Paduan C-nikel, kromium, molybdenum, atau hash alloy mengalami korosi intergranular oleh kedua molybdenum karbida dan fase intermetalik Mu atau Ni7MO6 yang kaya akan kromium, tungsten, dan molybdenum. Silikon terlibat dalam korosi intergranular karena berkurangnya karbon dan silikon dalam paduan C276 dapat mengurangi servis dalam kondisi tanpa post-weld annealing. Untuk paduan C4 lebih tahan terhadap korosi intergranular karena sensitisasi yang terjadi lebih lama daripada presipitase fase Mu dan pengurangan kandungan tungsten, besi, dan kobalt. Keseimbangan tungsten yang lebih baik dalam paduan C22 menyebabkan peningkatan ketahanan korosi pitting dan korosi intergranular. Korosi las yang selanjutnya yaitu korosi las pada ferritic stainless steel. Ferritic stainless steel merupakan paduan besi kromium dengan struktur kristal BCC. CR yang terkandung antara 11-30%. Contohnya, yaitu tipe 405 yang mengandung 12% CR dibuat dengan karbon lebih rendah dan penambahan aluminium kecil 0,20% untuk membatasi pembentukan austenit pada suhu tinggi sehingga pengerasan berkurang selama pengelasan. Yang kedua, belerang atau selenium ditambahkan ke beberapa paduan untuk meningkatkan kemampuan mesinnya. Ferritic stainless steel ini lebih sulit untuk dilas. Ferritic stainless steel rentan terhadap grain growth dan kasar pada suhu pengelasan, menyebabkan hilangnya ketangguhan pada suhu rendah. Kontaminasi intersisi dari karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen dapat menyebabkan korosi intergranular. Kebersihan dan pengawasan dengan proses gas shielded tungsten arc direkomendasikan untuk mendapatkan sifat aswelded yang baik. Variasi komposisi dapat menyebabkan pembentukan austenit, kemudian saat dilas bertransformasi menjadi martensit. Post-weld annealing dilakukan untuk mengubah martensit menjadi ferrit yang lebih ulet, namun proses ini lebih mahal. Aluminium 0,20% ditambahkan ke ferritic SS tipe 405 untuk pembentukan ferrit, menjadi opsi yang lain. Keunggulan dari filler alloy ferritic stainless steel yaitu memiliki ekspansi thermal dan sifat korosi yang sama dengan base metalnya. Austenitic filler alloy tipe 308 dan 309 sering digunakan untuk ferritic stainless steel karena dapat meningkatkan keuletan lasannya. Dan dapat dilihat pada tabel filler alloy yang dapat digunakan untuk beberapa base metal alloy. Lalu sel galvanik logam yang berbeda dapat terbentuk di beberapa lingkungan. Korosi las yang selanjutnya yaitu korosi yang menyerang duplex stainless steel. Duplex stainless steel merupakan paduan dua lapis dari Fe, Cr, Ni dengan struktur kristal BCC ferrit dan FCC austenit. Cirinya yaitu kandungan karbon yang rendah kurang dari 30% C dan penambahan molybdenum, nitrogen, tembaga, dan tungsten, di mana kandungan Cr-nya 20-30% dan kandungan nikel 4-8%. Karakteristik dari duplex stainless steel yaitu tahan terhadap chloride SCC, ketahanan sangat baik terhadap korosi pitting dan crevice, 2 kali lebih baik dari austenit biasa, dan kurang sensitif terhadap fluktuasi nikel. Perilaku korosi las pada duplex stainless steel yaitu HAZ menderita lebih banyak serangan korosi daripada logam dasar atau logam las karena ketidakseimbangan dalam fraksi austenit atau ferrit dalam HAZ. Ketahanan korosi pitting pada baja stainless duplex tempa lebih unggul daripada versi cetakannya. Dalam struktur cetak, kandungan austenitnya lebih rendah sehingga harus ditambahkan nikel untuk mencapai tingkat austenit yang lebih tinggi dalam struktur mikro aswelded. Faktor yang mempengaruhi korosi pitting pada duplex stainless steel yaitu heat input dan cooling rate. Pada heat input tinggi dapat menyebabkan ketahanan korosi pitting yang baik, seperti dilihat pada gambar pengaruh heat input pada korosi baja S31803 yang dilas dalam besi klorida, serta cooling rate yang lambat dapat menyebabkan ketahanan korosi pitting yang baik. Ketahanan korosi dan sifat mekanik yang baik memiliki kandungan austenik atau ferrit seimbang pada logam las dan HAZ, sehingga dapat memperlambat cooling rate melalui heat input yang tinggi, preheating, dan suhu interface terkontrol, yaitu antara 150 dan 200 derajat Celcius.
Duplex stainless steel harus dilas dengan prosedur khusus dan filler metal untuk mempertahankan keseimbangan antara austenit stabil dan ferrit metastabil. Lasan dengan ferrit lebih dari 60% akan menjadi rapuh, sedangkan lasan dengan ferrit kurang dari 25%, ketahanan klorid SCC-nya akan hilang. Lasan autogenus tanpa filler dapat menghasilkan logam lasan hingga 80% ferrit, dan post-weld annealing diperlukan untuk mengubah sebagian ferrit menjadi austenit. Filler metal dari nikel yang diperkaya digunakan untuk menurunkan stabilitas ferrit. Heat input lebih tinggi dari cooling rate lebih rendah memberikan lebih banyak waktu untuk mengkonversi ferrit menjadi austenit pada base metal dan logam las. Namun efek buruknya dapat terjadi karena pertumbuhan butir, presipitasi fase pengikisan lain, dan pengenceran nikel dengan logam las. Keseimbangan yang tepat dari nickel enriched filler metal dengan heat input dan suhu minimum berguna untuk memastikan mikrostruktur duplex yang optimal dalam logam las. Gambar ini merupakan gambar korosi istimewa austenit dalam logam las autogenus pada baja tahan karat ferralium 255 yang terpapar air laut sintetis pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga perlu ditentukan paduan nikel yang lebih tinggi seperti salah satu dari hasil alloy sebagai pengisinya. Korosi las selanjutnya yaitu korosi las yang menyerang baja karbon. Rapid cooling pada berbagai karbon dan baja paduan rendah di partially melted unmixed akan menghasilkan struktur martensit yang rentan terhadap HIC. HIC ini didapatkan melalui pita martensit dalam lasan dari tangki penyimpanan baja karbon untuk asam hidrofluorat anhidrat. Kegagalan seperti ini disebut underbed cracking. Gambar yang di bawah merupakan HIC di HAZ dari pengelasan baja karbon. Pada baja karbon dapat dihitung komposisi untuk pengerasannya dengan ekuivalen carbon content atau ECC, di mana ECC sama dengan persen C ditambah persen Mn per 6 ditambah persen Ni per 15 ditambah persen Cr per 5 ditambah persen Cu per 13 ditambah persen Mo per 4. Apabila hasil ECC kurang dari 40%, maka tidak mungkin terjadi hidrogen underbed cracking. Pada ECC yang rendah, hardenability akan minimal, sehingga kekerasan lasan rendah akan membuat martensit lebih mudah dibentuk dengan pendinginan yang lambat dan memungkinkan untuk HIC-nya lebih kecil. Jika ECC di antara 0,40% sampai 0,65%, maka harus dilakukan preheating untuk meningkatkan waktu pendinginan dan memungkinkan konversi martensit menjadi ferrit lebih banyak. Jika ECC yang didapatkan lebih dari 0,65%, maka diperlukan PWHT. Pipa baja karbon ERW atau Electric Resistance Welded dapat dikatakan gagal karena korosi selektif atau grooving pada lasan sambungan longitudinalnya. Lasan ERW kontinu bersifat autogen dan diproduksi dengan melewatkan arus AC berfrekuensi tinggi melalui ujung kontak pelat saat dibentuk ke dalam pipa. Polarisasi anodik dalam larutan garam 3,5% berhasil mensimulasikan serangan grooving yang dimoderasi oleh kandungan sulfur yang lebih rendah dan penambahan tembaga dan kalsium untuk menonaktifkan sulfur. Gambar ini merupakan lasan ERW dengan serangan grooving dan perubahan morfologi struktural pada lasan. Proses pengelasan ERW dapat merusak ketahanan korosi dengan memaparkan ujung senar MNS pada permukaan lapisan pipa yang dilas. Selanjutnya yang terakhir, korosi las yang menyerang aluminium. Reaksi galvanik dalam logam las harus diperhatikan dalam ketahanan korosi dari paduan aluminium. Base metal harus logam mulia untuk mencegah serangan preferensial. Endapan non-equilibrium dapat menyebabkan korosi galvanik lokal, sehingga harus di-annual post-weld heat treatment untuk meletakkan perbedaan potensial karena pengelasan dan menghilangkan korosi di HAZ. Filler metal yang digunakan pada paduan aluminium yaitu silikon. Namun, silikon tidak dapat digunakan untuk paduan magnesium karena dapat membentuk endapan MgSi yang rapuh. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Untuk presentasi kali ini, referensi yang saya gunakan yaitu Corrosion of Weldment by ASM International dan Principle and Prevention of Corrosion Second Edition by Donny A. Jones. Mohon maaf apabila presentasi saya kali ini masih terdapat banyak kurangnya dan semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.